Bu? Oh bu? Mau masuk surga bu? Nah, jadilah orang yang dermawan. Ya, kalau jadi orang yang dermawan, insya Allah cepat masuk surga. Bahkan kata Nabi, khusus untuk perempuan, ya ma'syaran nisa, hei kamu para wanita, kata Nabi, tasaddaqna, banyak-banyaklah kamu bersedekah, kata Nabi. Fa inni ra'aitukunna aksara ahlin nar, karena aku melihat mayoritas penghuni neraka itu perempuan. Maka sedekah bisa menjadi pendinding untuk masuk api, untuk ya pendinding dari api neraka. Maka kalau ibu-ibu banyak bersedekah, insya Allah tak jadi ya ketetapan untuk masuk ke dalam api nerakanya Allah. Ya tak perlu banyak bu sedekahnya bu, yang penting itu yang penting pak. Banyak pun tadi kalau unsur riya ada di dalamnya, itu tidak ada manfaat sama sekali. Kalau ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ya ingin dilihat orang, itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur MDN Batanghari, para pengurus, para penasihat, dan seluruh keluarga besar MDN Kabupaten Batanghari yang saya muliakan, para alim ulama, cerdik pandai, tua-tua tengganai, orang-orang tua yang hadir pada kesempatan kali ini, dan umumnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bertemu dalam majelis duha. Mudah-mudahan pada pagi hari ini, pagi yang penuh berkah ini, kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pernah mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku, kata Nabi, di waktu pagi, ketika mereka melakukan seluruh aktivitas di waktu pagi, ketika mereka memulai usaha di waktu pagi,
maka berikan keberkahan untuk mereka ya Allah. Jadi siapapun yang memulai aktivitasnya di waktu pagi, memulai usahanya di waktu pagi, insya-Allah dapat keberkahan dari doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang 4 golongan manusia yang ingin berebut masuk ke dalam surga. Ternyata ada kelompok manusia yang ingin berebut, ingin lebih awal, ingin duluan masuk surga, tak mau ketinggalan, Pak. Bukan hanya ingin mendapatkan sembako baik yang ingin duluan, ya, tapi ingin masuk surga pun ada juga yang berebut mau duluan masuk surga. Ketika sudah sampai di depan pintu surga, 4 golongan ini mereka semuanya berkeinginan duluan. Tidak boleh orang lain yang duluan dari mereka. Maka di sini kita ceritakan sebuah riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana yaumal qiyamati yu'ta bi 4 nafarin 'inda babil jannah bighairi ru'yatil hisabi wal 'adzab. Ketika sudah terjadi nanti hari kiamat, maka didatangkan atau dimunculkanlah 4 golongan. 4 golongan ini masuk surga bighairi ru'yatil hisabi wal 'adzabi, tanpa terlebih dahulu diperhitungkan amal ibadah, sekaligus tidak ada azab bagi mereka. 4 kelompok manusia ini enggak dihitung lagi, tidak dihisab lagi, dan tidak disiksa lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok yang 4 ini. Amin. Ya, 4 kelompok yang mulus perjalanannya masuk ke surga, tidak diperhitungkan lagi amal ibadahnya, dan kemudian tidak merasakan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa 4 kelompok manusia yang disebutkan oleh Nabi tersebut? Al-awwalu, yang pertama, al-alimul ladzi amila bi'ilmihi, seorang alim, orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Berarti bukan setiap orang yang berilmu, Pak. Ada juga orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Seseorang yang tahu tentang hukum tapi tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Seseorang yang tahu tentang agama Allah tapi tidak dia amalkan dalam kehidupannya. Ilmu hanya sampai di kerongkongannya. Karena banyak manusia ilmunya hanya sampai di kerongkongan. Ketika mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu, pandainya bukan main, Pak. Tapi ketika dalam pengamalan, sedikit pun tak ada yang diamalkan. Maka bukan yang seperti ini yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud oleh Nabi adalah orang yang alim, orang yang berilmu, tapi benar-benar mengamalkan ilmunya. Ketika dia menyampaikan sebuah ilmu, ilmu yang dia sampaikan itu pun dia amalkan dalam kehidupannya, dia lakukan dalam kesehariannya. Maka orang yang berilmu ini sangat luar biasa keutamaannya. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis Nabi yang lain juga disebutkan, kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban
wala takun khamisan fatahlik, kata Nabi. Jadilah orang yang berilmu. Kalau kamu tak mampu jadi orang yang alim, tidak mampu menjadi orang yang berilmu, au muta'alliman, paling tidak kamu ikut belajar di dalam majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah hari ini semuanya duduk bersama, kita sama-sama belajar untuk mendapatkan pengetahuan di majelis-majelis yang seperti ini. Karena majelis-majelis yang seperti ini, majelis zikir, majelis ilmu, ini disebut dengan Raudhatul Jannah, taman-tamannya surga. Maka insya Allah dan mudah-mudahan Allah perkenankan doa-doa kita, dan kita semuanya nanti dikumpulkan Allah di dalam surganya. Amin. Tidak bisa ikut belajar bersama. Ketika belajar tidak mampu duduk di tempat ini, tapi suara yang didengar sampai ke tempat kita berada. Au sami'an, kata Nabi, paling tidak menjadi sidang pendengar. Tak bisa mendengarkan di tempat, maka mendengarkan di tempat yang lain. Pada saat suara sebuah pengajian didengar di tempat lain, didengarkan. Atau mungkin melalui media-media sosial kita dengarkan pengajian, tidak sampai kita duduk bersama di tempat itu. Ini pun termasuk orang yang dapat keberuntungan. Tidak bisa jadi orang alim, tidak bisa ikut belajar, tidak bisa juga mendengarkan karena kesibukan yang dia lakukan dalam kesehariannya. Au muhibban, kata Nabi, paling tidak dia menjadi penggemar, dia menjadi orang yang suka terhadap orang-orang yang mencari ilmu. Ketika dia lihat ada majelis duha, aku tak bisa ikut datang ke sana, paling tidak kue lah aku berikan ke tempat itu. Ini termasuk muhibban. Ketika kue disampaikan, dimakan oleh orang-orang yang duduk di majelis ini, insya Allah itu keberkahannya sangat luar biasa. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wala takun khamisan, tapi jangan sampai jadi yang kelima. Siapa yang kelima? Orang alim tidak, yang ikut belajar juga tidak, pendengar juga tidak, yang pecinta orang-orang yang menuntut ilmu juga tidak. Semuanya enggak termasuk. Nah, ini yang kacau itu ya Bu ya. Nah, kalau enggak ada satu pun, inilah yang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tuntutan yang disebutkan kepada kita dalam hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu yang diwajibkan, Pak. Mencari ilmunya, mendatangi ilmu itu yang wajib. Masalah paham atau tidak itu urusan belakangan. Dapat ilmunya atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting datang, duduk, walaupun terkadang masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri. Ya, ilmunya hanya sebatas pintu masjid, pulang dari masjid ilmunya pun hilang. Atau masuk dari kuping kiri, keluar juga dari kuping kiri, mantul ilmunya. Walaupun yang model ini itu lebih baik lagi daripada tidak sama sekali. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, menjadi orang yang berilmu itu pun bukan mudah, berat. Mencari ilmunya pun berat, mempertahankan ilmunya pun berat, pertanggungjawabannya pun berat. Kalau sebuah dosa dilakukan oleh orang yang berilmu, itu balasannya 2 kali lipat, Pak. Kalau orang awam melakukan satu dosa, hukumannya umpama dicambuk 10 kali. Kalau orang alim yang mengerjakan itu dicambuknya 20 kali. Ya, hukuman dan siksaan yang diberikan untuk orang alim kalau melakukan sebuah kesalahan itu double, dilipat gandakan
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak mudah menjadi orang alim. Maka orang alim yang nanti akan menjadi penghuni surga dan tidak diperhitungkan lagi amal ibadahnya, ini orang alim yang benar-benar mengamalkan ilmunya. Kalau ketemu seorang kiai, ketemu seorang ustaz, kemana-mana masih pakai celana pendek, itu berarti tidak mengamalkan ilmunya itu, Pak. Ya, soalnya terkadang banyak ya begitu. Ya, kalau sekedar namo haji bah itu biasa, Pak. Ya, kalau namo haji bah itu biasa. Ya, seorang yang sudah bergelar haji, ya pergi keluar rumah tidak menutup aurat, ya bahkan pakai celana pendek dan terkadang buka baju, itu hal yang biasa. Kenapa? Karena dia bukan orang yang berilmu. Hanya Allah panggil, kemudian punya rezeki sampai dia ke Baitullah untuk melaksanakan haji. Nah, makanya orang yang berilmu ini derajatnya juga sangat tinggi di hadapan Allah. Dan kemudian termasuk ilmu yang disampaikan, kalau ilmu itu diamalkan oleh orang lain, maka ilmu menjadi amal jariah untuk orang-orang yang mengajarkannya. Ketika saya sampaikan sebuah ilmu, bapak dan ibu kemudian mengamalkannya, ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa bagi saya, karena bisa menjadi amal jariah ketika nanti sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang akan berebut nanti masuk ke dalam surganya Allah, al-hajju alladhi hajja bi ghairi amalil fasad, orang yang melakukan haji dan tidak melakukan amalan yang bisa merusak ibadah hajinya. Berarti singkat kata, orang yang dapat haji yang mabrur. Siapapun yang melakukan ibadah haji kemudian hajinya haji yang mabrur, inilah yang akan menjadi salah satu orang yang berebut nanti masuk ke dalam surganya Allah. Tapi dengan syarat hajinya haji mabrur. Orang yang hajinya mabrur biasanya kelakuan, ucapan, omongan, tingkah laku dan semuanya ikut berubah, Pak. Yang tidak baik bisa menjadi lebih baik. Pulang haji menjadi baik ucapannya. Yang biasa sering marah-marah, ya, berubah menjadi lemah lembut. Yang biasa pakaiannya sering membuka aurat, setelah pulang ibadah haji pakaian menutup aurat, semua dijaga. Itu pertanda juga dari haji yang mabrur. Dan kemudian Nabi sudah menjelaskan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang layak kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas orang yang hajinya haji mabrur, insya Allah ikut nanti berebut masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, as-salis as-syahid alladhi qutila fil ma'rakah, seorang yang mati syahid, yang terbunuh di peperangan melawan orang-orang kafir. Syahid, orang yang mati syahid ini beda pengurusannya dengan orang-orang yang lain, Pak. Orang yang mati syahid hanya boleh dikafani dan kemudian dikuburkan. Orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan. Kenapa Ustaz tak boleh dimandikan? Namanya syahid. Syahid itu artinya saksi atau bukti. Kalau dimandikan, maka bukti-bukti yang ada di dalam tubuhnya akan hilang. Darahnya akan hilang, ya, pakaiannya pun akan dilepas. Padahal itu nanti yang akan memberikan kesaksian
di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang mati syahid tak boleh dimandikan. Kenapa tidak disolatkan? Orang yang tidak dimandikan tak boleh disolatkan. Jadi kalau nanti ada orang yang meninggal dunia, kita mau solat gaib, ya, kita tak bisa ikut hadir di dekat mereka, maka kita laksanakan solat gaib. Solat gaib itu boleh dilakukan kalau mayat itu sudah dimandikan. Kita tanya dulu keluarganya, sudah dimandikan atau belum? Kalau mayat itu belum dimandikan, maka tidak boleh kita solat gaibkan. Jadi tunggu dulu, selesai dulu dimandikan. Kalau sudah mayat dimandikan, baru kita boleh melakukan solat gaib. Karena persyaratan mensolatkan jenazah, jenazah itu harus dimandikan terlebih dahulu. Jadi kalau belum dimandikan, belum boleh untuk kita solatkan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mati syahid adalah orang yang mati dalam peperangan melawan orang-orang kafir dalam membela agama Islam. Kemudian yang keempat, as-sakhiyu alladhi iktasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillahi bighairi riya'in. Yang ketiga, orang yang dermawan. Orang yang dermawan yang mencari harta dari yang halal, kemudian dia sedekahkan, dia infakkan di jalan Allah tanpa sedikit pun ada rasa riya. Jadi kalau riya enggak termasuk Pak dalam kelompok yang dermawan ini. Walaupun dia rajin berbagi, walaupun dia rajin memberi kepada orang lain, tapi ternyata ada riya di dalam hatinya, ini enggak termasuk dalam kelompok orang yang akan berebut nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kelompok yang ketiga, orang yang dermawan yang suka bersedekah. Yang keempat ya, yang keempat, orang yang dermawan yang suka bersedekah. Fayunazi'u ba'duhum ba'dan lidukhulil jannah. Ini mereka semuanya ingin lebih awal, ingin mendahului antara satu dengan yang lain untuk masuk ke dalam surganya Allah. Maka karena melihat perdebatan orang alim, orang yang haji mabrur, orang yang mati syahid, orang yang dermawan berdebat, aku duluan yang masuk. Oh, tak bisa kata orang kaya, aku yang duluan. Datang orang yang mati syahid, jangan, aku yang duluan masuk katanya. Semua ingin duluan masuk ke dalam surganya Allah. Maka pada akhirnya Allah utus malaikat Jibril. Ketika Allah utus malaikat Jibril, fayas'alu awalan as-syahid, maka dia tanya yang pertama kali orang yang mati syahid. Fayaqulu lahu, ma amilta fid dunya wa anta turidu dukhulal jannah awalan. Apa sih amalanmu, kata malaikat Jibril? Kenapa engkau ingin duluan masuk ke dalam surganya Allah? Kok bisa-bisanya kamu ingin lebih awal masuk ke dalam surga? Apa memang amalanmu sewaktu kamu hidup di dunia? Fayaqul, maka dia berkata, kutiltu fil ma'rakah liridhaillah. Aku terbunuh dalam peperangan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu, kemudian malaikat Jibril bertanya, mimman sami'ta sawabas syahid. Dari mana kau tahu keutamaan pahala mati syahid itu? Dari mana kamu tahu tentang keutamaan mati syahid? Kalau sudah mati syahid tidak lagi diperhitungkan amal ibadahnya. Dari mana kau tahu, kata malaikat Jibril. Fayaqulu minal ulama,
Dia menjawab, aku tahu itu dari ulama. Dari ulama aku tahu keutamaannya. Fayaqul, maka berkata malaikat Jibril, ihfazil adaba la tuqaddim ala muallimika. Jaga sopan santunmu, kata malaikat Jibril kepada yang mati syahid. Jangan mau duluan masuk surga, sopanlah kamu, tunjukkan etikamu. Jangan sampai kamu mendahului gurumu masuk ke dalam surga. Berarti gurumu itu yang harus duluan masuk surga, bukan kamu. Kamu mati syahid dan kamu mengejar mati syahid itu, kamu tahu keutamaannya dikarenakan orang alim. Maka orang alim lebih berhak lagi lebih daripada kamu. Wah, ini jawaban malaikat Jibril. Summa yarfa'u ra'sahu ilal haji. Kemudian ditanya orang yang haji mabrur, sama pertanyaannya. Maka dia jawab juga, haji mabrur balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang yang dermawan pun ditanya oleh malaikat, jawabannya pun sama. Pada akhirnya summa yaqulul alim, namanya orang alim harus bijaksana, ya Pak ya. Datanglah orang alim ini berkata, ya Ridwan, iftah abwabal jannah hatta yadkhulas sakhiyu. Summa yaqulul alim, ilahi, orang alim berkata, wahai Tuhanku, ma hasaltul ilma, aku enggak bisa dapat ilmu ini, kata orang alim, illa bisakhawatis sakhi, kecuali karena orang dermawan. Karena orang dermawanlah saya bisa dapat ilmu. Karena orang yang suka memberi inilah aku pun bisa menuntut ilmu, kata orang alim tadi. Wa bisababi ihsanihi, dan karena kebaikan orang yang dermawan inilah aku bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah pun mengatakan, sadaqal alim, benarlah orang yang berilmu itu. Ya Ridwan, kata Allah, wahai Ridwan, ya bukan Ridwan yang ada di sini ya. Nah, ya Ridwan, ya maksudnya Ridwan ini Ridwan penjaga pintu surga. Ya Ridwan, kata Allah, iftah abwabal jannah, bukalah pintu-pintu surga itu, hatta yadkhulas sakhiyu al jannah, sampai orang yang dermawan ini masuk surga duluan, wa haula'i ba'dahu, dan mereka yang tiga lagi ngikut di belakang orang yang dermawan. Wah, ternyata yang duluan Pak dari saya, dan kemudian orang-orang yang haji mabrur, kemudian orang-orang yang mati syahid, ternyata lebih awal masuk surga itu orang yang dermawan, yang suka berbagi, yang suka memberi kepada orang lain, yang suka ibu hati melihat orang yang membutuhkan. Ternyata ini yang lebih awal masuk surga. Bu, oh Bu, mau masuk surga Bu? Nah, jadilah orang yang dermawan. Ya, kalau jadi orang yang dermawan, insya Allah cepat masuk surga. Bahkan kata Nabi, khusus untuk perempuan, ya ma'syaran nisa, hei kamu para wanita, kata Nabi, tasaddaqna, banyak-banyaklah kamu bersedekah, kata Nabi. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena aku melihat mayoritas penghuni neraka itu perempuan. Maka sedekah bisa menjadi pendinding untuk masuk api, untuk ya pendinding dari api neraka. Maka kalau ibu-ibu banyak bersedekah, insya Allah tak jadi ya ketetapan untuk masuk ke dalam api nerakanya Allah. Ya tak perlu banyak Bu sedekahnya Bu, yang penting itu yang penting Pak. Banyak pun tadi kalau unsur riya ada di dalamnya, itu tidak ada manfaat sama sekali. Kalau ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ya ingin dilihat orang,
itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, sama seperti dalam ada film ataupun video yang pernah mungkin kita lihat bersama. Ketika dalam sebuah masjid ada pembacaan tentang infak dan sodakoh yang diberikan oleh para jamaah. Sianu infaknya 200.000, sianu infaknya 300.000, sianu cuman 10.000, ditertawakan yang 10.000. Wah, cuman 10.000 kata mereka. Datang sebutan hamba Allah 3 juta. Woi, tahu dah hamba Allah itu siapa? Aku itu, kata dia. Ya, hamba Allah itu aku itu, kata dia pula. Walaupun tertulis hamba Allah, tapi hatinya masih ria. Wah, itu tidak ada manfaat sama sekali itu, Bapak Ibu, ya. Ya, ini tertulis nama hamba Allah, tapi ternyata hamba Allahnya dia akuin, aku itu hamba Allahnya. Wah, ini tidak bisa ini. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi begitulah perjalanan antara orang-orang yang akan berebut masuk ke dalam surga, baik itu orang alimnya, dan kemudian baik itu orang yang haji mabrur, orang yang mati syahid, begitu juga orang yang dermawan. Cuman dermawan ini Bapak Ibu, para ulama membagi dermawan menjadi 4 macam. Ya, dermawan itu menurut para ulama ada 4 macam. Kira-kira kita masuk dalam tingkatan yang berapa ini? Apakah tingkatan yang paling rendah, ataukah tingkatan yang nomor 2, atau nomor 3, atau nomor 4? Nomor 4 itu paling tinggi. Jadi dermawan, walaupun orangnya dermawan, tapi masih diklasifikasikan oleh para ulama. Apa tingkatan yang paling rendah? Dermawan yang paling rendah itu disebut dengan istilah sakhiyun. Apa itu sakhiyun? Sakhiyun itu memberi saat diminta. Ya, dermawannya itu mau dia memberi, tapi kalau diminta, Pak, kalau enggak diminta, enggak mau dia ngasih. Lewat pun pengemis, ada pun ya orang yang membutuhkan, dia tak mau bantu. Kalau enggak diminta, dia enggak mau memberikan bantuan. Ini masih kelompok yang paling rendah. Kira-kira ada yang model ini, Pak? Harus diminta dulu baru mau ngasih, ada? Aduh, ya. Kalau tak diminta tak mau ngasih. Wah, ini merupakan tingkatan dermawan yang paling rendah. Kalau sudah datang orang ke rumahnya, Pak, kita mau bikin acara dan ya kita minta sumbangan sekian-sekian, nah baru itu pun ngasihnya berat. Wah, sudah mau ngasih ya, tapi berat juga. Nah, yang seperti ini disebut dalam kelompok sakhiyun, orang yang dermawan tapi mau memberi kalau diminta. Kalau tak diminta, dia tak mau memberikan. Walaupun nampak orang yang membutuhkan, nampak sesuatu butuh bantuan, tapi dia tak akan mau memberi sebelum diminta. Yang kedua, tingkatan yang nomor 2 disebut dengan al-jud. Apa itu al-jud? Dia memberi bukan saat diminta saja. Saat diminta dia ngasih, saat tidak diminta pun dia memberikan juga. Dan kemudian orang yang jud ini punya kepekaan yang tinggi, Pak. Ya, punya kepekaan, maksudnya punya insting yang tinggi, punya nalar yang tinggi. Ya, kalau dia lihat umpama pengurus masjidnya, mudim masjidnya yang merantau, kenapa Pak Ustaz tak pulang tahun ini? Maklumlah Pak, banyak kesibukan. Ya, duit juga kurang, kata mudim masjidnya. Tanpa pikir panjang, ini orang yang tingkatan jud ini, tanpa diminta, tanpa ngomong mudim masjidnya, Ustaz,
rekeningnya masih nomor yang lama. Oh masih Pak, masih nomor yang lama. Ngapo Pak? Nggak ada, cuma nanyo baik. Iya. Jadi ketika dia tahu yang seperti itu, tidak diminta pun dia memberikan. Dia tingkat kepekaannya itu tinggi. Pada saat dia lihat masjid butuh renovasi, wah ini butuh renovasi, tanpa diminta dia panggil pengurus masjid. Nah ini dari saya, tolong diperbaiki ini ya, kekurangan nanti bisa diminta kembali kepada saya. Tanpa diminta pun dia sudah memberikan bantuan. Ini namanya al-jud, orang yang dermawan, tanpa harus diminta dia sudah mau memberikan. Ini tingkatan nomor 2. Kemudian ada tingkatan yang nomor 3, lebih hebat lagi. Tingkatan orang yang dermawan nomor 3 disebut dengan karom. Karomun itu sudah sampai pada tingkatan kemuliaan. Siapa ini karomun? Diminta atau tidak diminta, dan dia sering memberikan sesuatu dalam jumlah yang besar. Kalau ngasih nggak tanggung-tanggung, nggak mau dia ngasih 10.000, 20.000, 100.000, itu bukan levelnya. Sekali ngasih minimal 5 juta. Yang seperti ini masuk dalam tingkatan al-karam. Kalau memberikan bantuan, kalau berbagi kepada orang lain, tidak mau dalam jumlah yang sedikit. Jadi para ulama juga mengamalkan ini Bapak Ibu, tapi mereka yang memang sanggup untuk memberi. Contoh Imam Al-Ghazali adalah ulama sufi, ulama tasawuf yang terkenal dengan kewarakan beliau. Tapi beliau mampu memberikan makan setiap hari 60 orang miskin. Setiap hari dia berikan 60 orang miskin makan. Kira-kira kita mampu tak Pak? 60 orang miskin tiap hari, Bu, sanggup tak Bu? Bu, sanggup tak? Tidak sanggup. Ya, tidak sanggup. Berapa Ustaz 60? Kalau saya beli nasi yang harga 10.000 sudah 600.000 sehari. Ya gaji saya sekian-sekian katanya kan. Karena kita ini lebih banyak memperhitungkan di belakangnya Pak. Ya, mereka dulu tidak. Ya, jadi ini karom ini orang yang sering berbagi dengan jumlah yang besar. Jadi kalau ada teman kita, ada sahabat kita, atau kita sendiri sering mau berbagi dan jumlah yang kita berikan dalam jumlah yang besar, maka kita masuk dalam kelompok yang disebut dengan karam. Kemudian yang keempat, ini tingkatan yang paling tinggi. Apa tingkatan yang paling tinggi? Ini disebut dengan sifat isar. Apa itu Ustaz isar? Isar itu lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, walaupun dia butuh. Sudah sering mau berbagi, tinggal uangnya 50.000 rupiah, datang pula tetangga, Pak bisa tak saya minjam duit 50.000? Dikasihnya langsung 50.000 itu. Padahal itu duitnya yang tertinggal, tak ada lagi duit yang lain. Dia lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Kira-kira kalau ada tetangga kita duit tinggal 50.000, minjamnya juga 50.000, kita kasih tak Pak? Kita kasih tak? Kalau mau ngasih duit cuman itulah yang ada, berarti kita masuk tingkatan yang paling tinggi, yaitu sifat isar. Mau mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Beginilah Bapak Ibu sifatnya para sahabat. Para sahabat itu punya sifat isar. Pernah sahabat Nabi ketika di padang pasir, semuanya kehausan. Air yang tersisa itu cuma 1 gelas. Datang yang satu sudah mau mati kehausan, diberikanlah ke dia. Dan kemudian pada saat dia mau minum, menjerit kawan yang di sebelah sana,
Sudah sangat kehausan, hampir mati. Dah kasih bela dulu ke sana, katanya. Dia nampaknya lebih butuh. Saat yang menjerita dia mau minum, ada lagi yang lebih hebat jeritannya. Udahlah, kasih bela ke dia. Wah, akhirnya sama-sama mati kali. Inilah sifat isarnya para sahabat, ya, karena mereka lebih mementingkan orang lain daripada diri mereka sendiri. Tapi ini Bapak Ibu harus digarisbawahi, boleh mendahulukan orang lain daripada diri kita itu dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan akhirat, urusan ibadah, tak boleh mendahulukan orang. Al-isaru fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Sifat isar itu untuk urusan mendekatkan diri kepada Allah hukumnya makruh, dan urusan yang lain, urusan dunia, itu dianjurkan dan hukumnya sunnah. Ya, contoh antrian di tempat berwuduk mau solat, ada orang yang lebih akhir datang, kita dahulukan. Dalam pak bapak duluan bela berwuduk, aku nanti bela merokok dulu santai-santai, dahulukan orang, ya kan? Pada akhirnya selesai waktu solat, berjamaahnya pun tinggal. Nah, yang model ini enggak boleh. Ketika mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah, itu hukumnya makruh. Mau masuk ke masjid, mau menuntut ilmu seperti ini, udah bapak bela duluan, ayo masuk pak, masuk pak, masuk, aku belakangan bela. Setelah masjid penuh, dia pun di luar, tak dengar lagi. Maka yang seperti ini hukumnya makruh. Dalam urusan ibadah mendahulukan orang lain hukumnya makruh. Tapi kalau dalam urusan dunia itu sangat dianjurkan. Makanya sahabat-sahabat Nabi, terutama kaum Ansor yang ada di kota Madinah, ini terkenal Pak dengan sifat isarnya. Contoh, ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah belum punya bini, belum bininya, dia punya bini 4. Silakan pilih salah satu dari istriku yang 4 ini, biar aku ceraikan, biar menjadi istrimu, kata orang Ansor. Dipilihnya yang paling cantik, ya udah ceraikan. Itu pilihan kaum Muhajirin. Inilah sifat isarnya. Coba kalau kita yang model itu Pak, kita yang punya bini 4, datang teman yang belum menikah, kira-kira mau ngasihnya 1? Mau dah? Andaikan kita mau ngasih, mana yang paling tua, paling cerewet, itulah yang dikasih. Ya, ndak ada, ndak nyuruh milih. Kalau sahabat Nabi kaum Ansor, pilih kata mereka, mana yang kau mau itu ku ceraikan, biar menikah denganmu, biar kamu punya istri, kata kaum Ansor. Makanya wajar kalau mereka disebut dengan Ansor, orang yang banyak memberikan pertolongan. Nah, sampai-sampai Nabi pun, Nabi datang ke Madinah, kemudian singgah dan kemudian menempati rumah milik Abu Ayyub Al-Ansari. Ini Nabi enggak tanggung-tanggung jadi tamu Abu Ayyub. Dikisahkan Nabi menjadi tamu Abu Ayyub Al-Ansari itu sampai 7 bulan Pak. 7 bulan Nabi jadi tamu dari Abu Ayyub Al-Ansari. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktunya. Nampaknya sudah jam tengah 8. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya mungkin tidak kita perpanjang lagi. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi sudah sama-sama kita perhatikan, kita dengarkan pengajian kita pada
pagi hari ini kajian yang telah